Tanjung Pandan, pena dunia tajam sebanyak 14 terdakwa dalam kasus dugaan penyelundupan timah dari Selat Nasik Kabupaten Belitung, Kamelais dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum JPO. Selain pidana penjara, masing-masing terdakwa juga dikenai denda sebesar 30 juta rupiah. Jika tidak sanggup membayar, mereka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Para terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Amar tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum JPO Kejaksaan Negeri Kejari Belitung Bab Siregar dalam sidang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Selasa 8 Juli tahun 2025. Dalam persidangan kasus penyelundupan timah ke Malaysia itu, belasan terdakwa dihadirkan. Mereka adalah Jamal, Juwedi, Rahmat dan Suparman sebagai anak buah kapal ABK, lalu Ferry, Namjan, Handra, Iwan, Minyong, Menkiong, Noto dan juga Herianto sebagai kuli angkut. Kemudian Herwanto dan Benny sebagai sopir truk. Bab Siregar mengatakan, berdasarkan fakta persidangan mulai dari pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan, mereka terbukti bersalah. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jawa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Indonesia bebas penambangan ilegal. Hal meringankan mereka belum pernah dihukum, kata Bab. Oleh karena itu, menuntut agar majelis hakim menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda 30 juta rupiah subsidi 6 bulan kurung, sambungnya. Usai mendengar tuntutan tersebut, para terdakwa akan melakukan pembelaan pleading. Sidang kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Dilansir berita sebelumnya, kasus dugaan penyelundupan timah ilegal dari Selat Nasik Belitung ke Johor, Malaysia, disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Selasa 27 Mei tahun 2025. 14 orang tersangka dihadirkan dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan dari Kejari Belitung. Mereka adalah Jamal, Juwedi, Rahmat dan Suparman sebagai ABK, lalu Ferry, Namjan, Handra, Iwan, Minyong, Menkiong, Noto dan juga Herianto sebagai kuli, dan juga Herwanto dan Benny sebagai supir. Dalam perkara timah ilegal 22 ton menjadi 18 ton ini, mereka didakwa dengan berkas terpisah. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Pandan mengatakan, dalam perkara ini mereka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jawa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jawa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IDR, SIP atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 43 ayat 2, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1, pasal 81 ayat 2, pasal 103 ayat 2, pasal 104 ayat 3, atau pasal 105 ayat 1. Jaksa sudah membacakan dakwaan tersebut. Mereka dikenakan Undang-Undang Minerba, namun mereka memiliki peran yang berbeda, kata Benny kepada wartawan. Benny memaparkan, untuk Juwedi dan rekannya,
Peristiwa berawal saat dia dihubungi oleh Musliyadi DP untuk diminta menjadi nakoda kapal yang akan membawa pasir timah dari Belitung ke Johor negara Malaysia dengan upah satu tripnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan DP pergi menuju lokasi kapal yang berada di Pulau Telang daerah Kijang Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya untuk mengecek kondisi dan memastikan kapal KA RIB ATH01 JT20 nomor 1557 PPK 2023 PPF nomor 9923 lebar dalam kondisi layak berlayar. Para terdakwa dugaan kasus penyelundupan timah ilegal saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Belitung, Selasa 8 Juli tahun 2025. Lalu Ferry, Namjan, Handra, Wan, Minyong, Menkyong, Noto dan juga Herianto sebagai kuli dan juga Herwanto dan Benny sebagai supir. Dalam perkara timah ilegal 22 ton menjadi 18 ton ini, mereka didakwa dengan berkas terpisah. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Pandan mengatakan, dalam perkara ini mereka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang RI nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara JOW pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang RI nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara JOW pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IBR, SIPB atau USIN sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 43 ayat 2, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1, pasal 81 ayat 2, pasal 103 ayat 2, pasal 104 ayat 3, atau pasal 105 ayat 1. Jaksa sudah membacakan dakwaan tersebut. Mereka dikenakan Undang-Undang Minerba, namun mereka memiliki peran yang berbeda, kata Benny kepada wartawan. Benny memaparkan, untuk Juedi dan rekannya, peristiwa berawal saat dia dihubungi oleh Musliyadi DP untuk diminta menjadi nakoda kapal yang akan membawa pasir timah dari Belitung ke Johor negara Malaysia dengan upah satu tripnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan DP pergi menuju lokasi kapal yang berada di Pulau Telang daerah Kijang Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya untuk mengecek kondisi dan memastikan kapal KA RIB ATH01 JT20 nomor 1557 PPK 2023 PPF nomor 9923 lebar dalam kondisi layak berlayar. Baca juga Tanjung Batu Jeti Gerbang Logistik Baru Belitung, Pelabuhan Tanjung Pandan bakal direlokasi. Lalu setelah mengecek kondisi kapal KMRI BATH01 Musliyadi DPE bersama-sama dengan terdakwa Juedi sepakat menyewa kapal yang akan digunakan untuk membawa pasir timah dari Pulau Belitung menuju Malaysia. Selanjutnya Musliyadi mendatangi rumah terdakwa Jamal, Rahmat dan Suparman di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya untuk diminta sebagai ABK mendampingi terdakwa Juedi sebagai kapten kapal KMRI BATH01 untuk mengangkut pasir timah dari Pulau Belitung menuju Johor, Malaysia. Saat itu Musliyadi menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa lainnya masing-masing sebesar 7 juta rupiah. Uang akan dibayarkan setelah kegiatan pengangkutan pasir timah selesai. Musliyadi juga akan menanggung biaya pembelian BBM kapal dan biaya operasional kepada para terdakwa, dan juga mengurus semua dokumen untuk masuk ke negara Malaysia. Pada Minggu 2 Maret tahun 2025 sekira pukul 19 WIB mereka berangkat memulai pelayaran dari Pulau Selat Limau Kepulauan Riau dengan kondisi tidak ada muatan atau kosong menuju perairan Pulau Belitung. Mereka tiba di Belitung
pada hari Rabu 5 Maret tahun 2025 sekira jam 14:30 WIB. Setelah memasuki wilayah perairan Pulau Belitung, mereka menurunkan jangkar di tengah laut sambil menunggu komunikasi dari saksi Ferry Martin alias Ferry Batman. Mereka menunggu kapan harus merapat ke titik koordinat yang akan dikirimkan oleh saksi Ferry Martin alias Ferry Batman. Selanjutnya pada Sabtu 8 Maret tahun 2025 sekira pukul 15 WIB, terdakwa memerintahkan untuk menaikkan jangkar kapal dan meneruskan pelayaran mendekati Pulau Belitung. Lalu Ferry menghubungi terdakwa. Dalam komunikasi itu, Ferry meminta agar segera bersandar di Pelabuhan Nyato. Setelah kapal KMRI BATH-01 bersandar, Juwedi menghubungi Ferry. Setelah itu beberapa menit kemudian, datang satu unit mobil truk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning B9839 NYT yang dikendarai oleh terdakwa Hendra Iwan. Truk itu bermuatan pasir timah yang dikemas dalam kemasan karung. Lalu para kuli yakni Ferry, Namjan, Handra, Iwan, Minyon, Mentions, Nautau dan Haryanto datang berjalan kaki mendekati kapal. Lalu mereka secara bersama-sama memindahkan atau meloading muatan pasir timah dari mobil truk ke dalam kapal. Sedangkan terdakwa Jamal dan kawan-kawan bertugas secara bersama-sama menyusun dan merapikan karung pasir timah ke dalam kapal dengan diawasi dan dibantu oleh Juwedi. Saat sedang bekerja, lalu datang anggota di Treskrimsus Polda Bangka Bibel. Hingga akhirnya mereka diamankan dan dibawa ke Tanjung Pandan untuk dilakukan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari Rabu 5 Maret tahun 2025 terdakwa Herwanto dihubungi oleh Imanuddin selaku anggota TNI dengan tujuan untuk menyewa mobil truk tersebut. Tujuannya untuk mengangkut pasir timah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025, Herwanto kembali dihubungi oleh Ganda selaku anggota TNI yang mengaku sebagai teman dari Imanuddin. Dalam pembicaraan tersebut menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Imanuddin. Hingga akhirnya telah terjadi kesepakatan yakni 2 truk milik terdakwa Herwanto akan disewa untuk 1 kali kegiatan, yakni pengangkutan pasir timah dengan harga sewa sebesar 5 juta rupiah per 1 unit mobil, sehingga terdakwa Herwanto dan Benny akan menerima pembayaran sebesar 10 juta rupiah yang akan dibayarkan apabila proses pengangkutan pasir timah telah selesai dilaksanakan. Sekira pukul 22 WIB terdakwa Herwanto dan Benny kembali dihubungi Ganda dengan meminta untuk menyiapkan truk yang akan digunakan untuk mengangkut pasir timah. Selanjutnya, Sabtu 8 Maret tahun 2025, terdakwa Herwanto diminta untuk datang dan menunggu di pinggir jalan depan toko ABC Mart Belitung. Lalu keduanya menuju ke lokasi. Setiba di lokasi, kemudian datang 2 orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa Herwanto dan Benny. Lalu salah seorang di antaranya membuka pintu mobil truk dan masuk ke dalam. Setelah itu meminta agar terdakwa Herwanto dan Benny menyerahkan handphone, yakni dengan alasan akan disimpan agar keduanya tidak menghubungi orang lain selama proses pengangkutan timah. Kemudian, terdakwa Herwanto dan Benny diminta dan diarahkan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh 2 orang tersebut. Setiba di lokasi, Jalan Perumnas atau gudang penampungan timah, para kuli sudah menunggu. Setelah itu, timah belasan ton ini diangkut menuju kedua truk. Selesai mengangkut pasir timah tersebut, terdakwa Herwanto dan Benny bersiap untuk berangkat ke Pelabuhan Tanjung Ru. Waktu itu, terdakwa Herwanto dan Benny tidak menanyakan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pengangkutan pasir timah karena mereka tahu jika pasir timah yang diangkutnya adalah ilegal. Saat sedang bekerja, lalu datang anggota di Treskrimsus Polda Bangka Bibel. Hingga akhirnya mereka diamankan dan dibawa ke Tanjung Pandan untuk dilakukan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari Rabu 5 Maret tahun 2025 terdakwa Herwanto dihubungi oleh Imanuddin selaku anggota TNI dengan tujuan untuk menyewa mobil truk tersebut. Tujuannya untuk mengangkut pasir timah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025, Herwanto kembali dihubungi oleh Ganda selaku anggota TNI yang mengaku sebagai teman dari Imanuddin. Dalam pembicaraan tersebut menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Imanuddin.
hingga akhirnya telah terjadi kesepakatan, yakni 2 truk milik terdakwa Herwanto akan disewa untuk 1 kali kegiatan, yakni pengangkutan pasir timah dengan harga sewa sebesar 5 juta rupiah per 1 unit mobil, sehingga terdakwa Herwanto dan Beni akan menerima pembayaran sebesar 10 juta rupiah yang akan dibayarkan apabila proses pengangkutan pasir timah telah selesai dilaksanakan. Sekira pukul 22 WIB, terdakwa Herwanto dan Beni kembali dihubungi Ganda dengan meminta untuk menyiapkan truk yang akan digunakan untuk mengangkut pasir timah. Selanjutnya, Sabtu 8 Maret tahun 2025, terdakwa Herwanto diminta untuk datang dan menunggu di pinggir jalan depan toko ABC Mart Belitung. Lalu keduanya menuju ke lokasi. Setiba di lokasi, kemudian datang 2 orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa Herwanto dan Beni. Lalu salah seorang di antaranya membuka pintu mobil truk dan masuk ke dalam. Setelah itu meminta agar terdakwa Herwanto dan Beni menyerahkan handphone, yakni dengan alasan akan disimpan agar keduanya tidak menghubungi orang lain selama proses pengangkutan timah. Kemudian, terdakwa Herwanto dan Beni diminta dan diarahkan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh 2 orang tersebut. Setiba di lokasi, Jalan Perumnas atau gudang penampungan timah, para kuli sudah menunggu. Setelah itu, timah belasan ton ini diangkut menuju kedua truk. Selesai mengangkut pasir timah tersebut, terdakwa Herwanto dan Beni bersiap untuk berangkat ke Pelabuhan Tanjung Ru. Waktu itu, terdakwa Herwanto dan Beni tidak menanyakan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pengangkutan pasir timah, karena mereka tahu jika pasir timah yang diangkutnya adalah ilegal. Pengangkutan pasir timah tersebut mendapat pengawalan oleh anggota TNI MD dan Ganda, serta anggota Polri yakni saksi Sony Carlo Everson dengan mengendarai mobil Avanza warna silver. Lalu mereka menuju ke Pelabuhan Tanjung Ru. Setiba di lokasi, truk tersebut masuk ke dalam kapal feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Nyato, Desa Petaling, Selat Nasik. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Nyato, terdakwa Herwanto dan terdakwa Beni serta para kuli angkut diarahkan untuk membawa mobil ke arah Desa Selat Nasik. Setelah itu berbelok ke lokasi Tanah Laukau yang berada di Desa Petaling. Sekira jam 23:30 WIB, terdakwa Herwanto dan Beni diperintahkan oleh Ganda untuk membawa truk ke depan pintu gerbang Pelabuhan Nyato. Lalu Ganda meminta Herwanto dan Beni untuk turun dari mobil yang dikendarainya. Hingga akhirnya barang bukti pasir timah yang ada di 2 truk tersebut diturunkan dan dibawa menuju ke kapal KMRI Beati H01. Tak selang beberapa lama saat memasukkan timah ke kapal, datanglah anggota Ditreskrimsus Polda Bebel. Lalu, sopir pemilik kapal dan para ABK dibawa ke Tanjung Pandan. Selain itu, polisi juga membawa barang bukti 452 karung pasir timah dengan berat seluruhnya 18.235 kg. Pengangkutan pasir timah tersebut mendapat pengawalan oleh anggota TNI MD dan Ganda, serta anggota Polri yakni saksi Sony Carlo Everson dengan mengendarai mobil Avanza warna silver. Lalu mereka menuju ke Pelabuhan Tanjung Ru. Setiba di lokasi, truk tersebut masuk ke dalam kapal feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Nyato, Desa Petaling, Selat Nasik. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Nyato, terdakwa Herwanto dan terdakwa Beni serta para kuli angkut diarahkan untuk membawa mobil ke arah Desa Selat Nasik. Setelah itu berbelok ke lokasi Tanah Laukau yang berada di Desa Petaling. Sekira jam 23:30 WIB, terdakwa Herwanto dan Beni diperintahkan oleh Ganda untuk membawa truk ke depan pintu gerbang Pelabuhan Nyato. Lalu Ganda meminta Herwanto dan Beni untuk turun dari mobil yang dikendarainya. Hingga akhirnya barang bukti pasir timah yang ada di 2 truk tersebut diturunkan dan dibawa menuju ke kapal KMRI Beati H01. Tak selang beberapa lama saat memasukkan timah ke kapal, datanglah anggota Ditreskrimsus Polda Bebel. Lalu, sopir pemilik kapal dan para ABK dibawa ke Tanjung Pandan. Selain itu, polisi juga membawa barang bukti 452 karung pasir timah dengan berat seluruhnya 18.235 kg.